Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, laporan para pendengar yang baik. Kembali siaran dari Singapura. Saya semalam sudah kembali ke Indonesia dan kali ini siaran dari Darul Islah. Keadaan Pak Miftah Farid guru kita yang biasa hari Kamis mengisi acara di radio sudah membaik. Memang tidak fokus menanyakan ini penyakit apa, bagaimana, karena tidak banyak membantu untuk nanya penyakit dan kadang tidak mudah untuk menjelaskannya bagi keluarga yang menunggu atau bagi istri beliau yang kemarin sedang menunggu juga. Mungkin lebih baik kita doakan saja daripada kita serba ingin tahu padahal kita bukan ahlinya, dan nanti kalau salah-salah bicara, kita bicara ke orang bertambah-tambah lagi perkataannya malah jadi dosa. Jadi saya memang kemarin putuskan untuk tidak bertanya banyak tentang penyakitnya, tetapi bagaimana kondisinya. Kondisi beliau membaik. Kemarin tengok sekitar jam 10:30. Maaf hadirin, karena baru boleh dibuka jam 12 biasanya. Di sebuah rumah sakit kampus ya. Lalu beliau sudah membaik, sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya, biasa. Kalau ketemu Pak Miftah bawaannya pengen nangis saja. Saya sayang kepada beliau dan rasanya saya merasakan sekali kasih sayang beliau. Alhamdulillah. Tidak lama di sana dan kembali. Terima kasih atas doanya. Memang sepertinya jauh-jauh dari Indonesia ke sana memakan waktu, tenaga, biaya. Dan di sananya hanya sekitar 10 menit, lalu kembali lagi ke Indonesia. Jadi amal itu bukan begitu cara melihatnya. Seperti kita ke masjid, sholat kan tidak lama, tapi persiapannya dicatat. Kalau kita wudhu dari rumah, itu wudhunya saja sudah menggugurkan dosa-dosa. Lalu melangkah ke masjid, itu jauh. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah lain mengangkat derajat. Jadi untuk proses ibadah di masjid yang hanya 10 menit sholatnya, padahal dari rumah bisa jauh, meluangkan waktu, tenaga, itu catatannya sudah komplit. Sudah menggugurkan dosa, sudah mengangkat derajat. Kalau pakai bensinnya diganti. Nunggu sholatnya juga sudah ada pahalanya sendiri. Pulang lagi ke rumah sama lagi perguguran dosa. Bahkan sahabat Nabi yang mau pindah saja dilarang oleh Rasulullah. Gak apa-apa, makin jauh kan makin banyak pahalanya. Jadi demikian pula dalam beramal, mungkin nengoknya hanya beberapa menit, tapi Allah kan tidak menghitung saat kita nengok. Dan jadi dari awal akhir semua ada catatannya. Maka jangan pernah ragu. Kita pun pernah mendengar Abul Khair itu ya, yang dirubah namanya jadi Abul Khair. Beliau kan berminggu-minggu naik kuda menemui Rasulullah sampai kusut masai, rambutnya berdebu dan begitu lelah kendaraannya. Hanya untuk bertanya, ya Rasul, seperti apa orang yang Allah sukai? Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu? Saya itu sangat menyukai kebaikan. Saya juga sangat senang lihat orang berbuat baik. Dan saya sangat senang kalau kebaikan itu menyebar. Rasulullah pun mengingatkan kepada beliau, kalau Allah tidak mengendaki kebaikan padamu, engkau tidak akan mengatakan hal itu.
Itulah karunia Allah padamu. Sudah, pulang lagi itu. Bayangkan berminggu-minggu capek luar biasa mengaturnya hanya untuk beberapa menit saja. Tapi kan kemuliaannya sampai saat ini. Ilmunya sampai sekarang ke kita ribuan tahun, 1400 tahun lebih, puluhan ribu kilometer. Begitulah. Makanya jangan ukur kebaikan itu hanya dengan saatnya saja. Padahal dari niatnya ada balasannya, dari capeknya ada balasannya, dari uang semuanya enggak ada yang disia-siakan asal kebaikan. Karena kemaksiatan juga sama. Yang mau maksiat juga capek tuh. Dari niatnya udah dapat dosanya. Misalkan yang mau berbuat mesum di sebuah negara titik-titik, itu kan pasti ada niat, ada perjuangan, ada ongkos, ada waktu. Itu juga udah. Padahal maksiatnya juga nggak begitu lama lagi. Dan nggak bisa kelamaan, maksiat kelamaan juga pusing dia. Pulangnya juga jadi dosa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang meneguhkan bahwa kita jangan pernah ragu-ragu untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk melakukan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Di antaranya menjenguk orang sakit. Demikian hadirin. Baik, kita lanjutkan ini bahasan tentang kepemimpinan. Salah satu yang kita pelajari kemarin sempat dibahas bahwa Lee Kuan Yew itu mengawali kepemimpinan di Singapura itu dari negara dunia ketiga sampai akhirnya secara duniawi mereka maju adalah mereka menegakkan yang pertama itu adalah disiplin. Karena mereka yakin tanpa kedisiplinan tidak akan ada progres. Sehingga dibuat aturan hukum dan disepakati dan dikompak para pemimpinnya itu untuk menjadi pelopor di dalam penegakan hukum. Artinya keteladanan. Jadi mereka kompak para pemimpin negeri itu pada waktu itu untuk sama-sama menjadi pelopor dalam kedisiplinan. Karena goal yang mereka inginkan adalah trust, menjadi negara yang dipercaya. Mereka tidak punya sumber daya alam, minyak, gunung, emas tidak ada. Mereka hanya segeluak begitu, sehingga mereka ingin menjadi negara trust. Orang-orang mau nyimpen uangnya di sana, pemodal mau naruh uang, transaksi di sana, barangnya barang orang tapi jualannya di sana. Jadi ada lebihannya. Jadi mereka benar-benar hanya dagang jasa. Dan jasa itu hanya bisa diperoleh kalau dipercaya. Ini baik untuk jadi bahan tafakur kita karena Rasulullah SAW mengawali karirnya justru dengan gelar Al-Amin, seorang yang sangat kredibel, sangat terpercaya. Orang tuh kalau udah ketemu Nabi tuh udah nggak ada aja ragunya. Kalau Rasulullah bicara udah pasti benar. Selain benar nggak akan ditambah-tambah, nggak dikurangi. Jadi kalau Rasulullah SAW berbicara, orang udah tidak ada yang ragu, sekalipun sudah menjadi musuhnya. Waktu itu Rasulullah sudah dakwakan, para Quraisy itu kalau dikatakan di balik gunung ini ada musuh, kamu percaya tidak percaya? Walaupun beliau tidak mau mengikuti Islamnya atau belum mau mengikuti, tapi tetap percaya ini Muhammad ini orang yang tidak pernah bohong sama sekali. Dan kalau Rasul sudah berjanji, itu pasti ditepati. Sampai suatu saat janji ada orang mau bayar, itu pertemuan sampai 3 hari Rasul balik ke tempat itu, balik lagi, karena memang janjinya di sana.
Dan kalau diberi amanah, hakul yakin itu amanah bakal ditunaikan dengan baik. Ini pilar-pilar penting tentang kredibilitas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pendengar yang baik, jadi apa bedanya Singapura dengan kredibilitas dalam Islam? Kalau Singapura, ini sepanjang yang saya tahu saja ya, maaf, mereka membangun kepercayaan ini supaya masyarakat percaya. Kalau kita membangun kredibilitas adalah ibadah, amal soleh kita, bukan perkara orang lain jadi percaya ke kita atau tidak. Jadi saudara sekalian, maaf para pendengar, ada posisi tersungguh. Hampir saja halo-halonya pakai ini tadi. Sampai di mana? Kepada. Jadi pemimpin itu memang, kalau sebagian pengusaha, kita harus menjadi pengusaha yang jujur. Supaya apa? Supaya kita dipercaya oleh klien, supaya masyarakat percaya. Kita harus jadi pemerintah yang jujur. Nah, itu baik, tapi belum masuk ke wilayah akhlakul karimah. Karena kalau dalam Islam yang namanya jujur, tepat janji, amanah, itu bukan urusan dengan orang, bukan urusan orang jadi percaya, tapi ini adalah akhlak Islam yang bisa jadi ibadah yang membuat kedudukan kita tinggi di sisi Allah. Makanya kalau dibalikan, itu jadi munafik. Kalau orang pembohong, kalau orang tidak menepati janji, kalau orang mengkhianati amanah, dia jatuh menjadi pemimpin munafik, orang munafik yang sangat hina dalam pandangan Islam. Dan hasilnya pun orang-orang dibuat oleh Allah nggak suka. Hadirin, sedikit kita mantapkan tentang ketauhidan ini ya. Maaf sekali lagi. Kalau kita berbuat demi orang, itu niatnya saja sudah tidak jadi amal. Kita akan tegang karena takut orang jadi tidak cocok dengan harapan kita. Kita udah jujur, tapi itu pembeli tetap nggak beli, merasa rugi. Tapi kalau kita melakukan membangun kredibilitas karena Allah, kita harus tahu bahwa semua karunia bentuk apapun itu datangnya dari Allah. Orang mau beli, Allah yang menggerakkan. Orang jadi suka, Allah yang ngebulak-balik hati. Kalaupun Allah tidak mendatangkan rezeki lewat orang ke kita, tapi ridhonya Allah ke kita udah lebih dari cukup bagi kita. Kalau kita jujur demi orang beli, giliran orang gak beli, kita merasa kejujuran ini sia-sia. Padahal bagi kita terlalu rendah kejujuran hanya untuk transaksi uang dan barang. Terlalu rendah kalau kita jujur demi dihargai orang. Terlalu rendah kalau kita jujur demi sertifikat. Kita jujur terpercaya karena inilah amal yang disukai Allah. Kebayang tidak hebatnya hadirin kalau kita semua bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu saja negara-negara tetangga itu yang tidak pakai iman berusaha menegakkan pilar-pilar kejujuran, dan Allah gerakan itu orang-orang pada percaya, termasuk katanya orang Indonesia juga nyimpen uangnya di sana, Pak. Enak aja dia muterin uang kita ya. Karena kalau di sini takut ketahuan katanya, begitulah. Baik, jadi salah satu kata kunci kalau kita ingin menjadi pemimpin adalah jujur, terpercaya, atau berusaha mengamalkan al-amin. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW, dan inilah yang harus kita tegakkan pada diri kita,
pada keluarga kita, keturunan kita. Jadi kalau kursus wirausaha itu sebetulnya bukan masalah saya tidak punya modal. Kata siapa? Kita jadi orang Islam itu udah modal. Kita jadi orang beriman itu udah modal. Kita urusan jadi wirausaha, jadi pemimpin itu urusan dilihat oleh Allah. Kalau Allah udah suka ke kita, Allah gerakkan apa saja. Orang yang gak punya modal digerakkan oleh Allah ngasih modal. Tapi saya kan modalnya cuma modal dengkul. Itu berapa miliar itu dengkul ya? Kira-kira ini dengkul mahal men. Aduh, maaf men itu memen hadirin. Benar Pak? Kira-kira dengkul berapa? Kita modal dengkul, modal hidung, modal telinga. Ini udah berapa triliun ini? Badan ini belum ditambah modal yakin ke Allah. Jadi walaupun kita nggak punya uang, itu tidak identik nggak punya apa-apa. Itu hanya uang saja sebentar, nggak kelihatan. Kan nggak punya uang juga tetap makan, benar? Itu kan yang pengangguran itu dia juga punya pekerjaan, yaitu nganggur. Kerjanya kamu apa ya? Kerja saya nganggur. Hadirin, jadi jangan pesimis. Kita terus membangun kejujuran, kredibilitas ini agar Allah suka kepada kita. Akan ada saatnya Allah menggerakkan, karena setiap uang lalu lintas Allah yang ngatur, setiap hati manusia Allah yang bolak-balik, setiap transaksi terjadi dengan izin Allah. Nah mungkin itu nggak nyampe bagi yang belum tauhidnya ke Allah, ya belum bertauhid. Hanya baru berpikir kalau kita jujur orang percaya, kalau kita ini orang akan suka. Itu ilmu dunia, itu akhlak biasa, belum sampai ke tingkat akhlakul karimah. Jelas nih para pendengar yang baik, para pemimpin. Jadi kalau bapak ibu ingin anak-anak soleh, sebetulnya bukan perkara jago nasihat. Karena jago nasihat tapi bapak ibunya nggak memperbaiki diri, Allah lihat ini orang cuma nasehatin anaknya, padahal anak ciptaanku, milikku menurut Allah ya. Allah yang ciptakan, Allah yang ngurus siang dan malam, Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau sampai dower orang tua ceramah, kalau orang tua itu tidak memperbaiki diri, ceramahnya bisa jadi benar kata-katanya, tapi yang ngomongnya yang nggak benar. Dan Allah tahu ini. Sama ini penceramah ini juga Pak. Saya lagi ceramah nih. Allah tahu siapa yang ceramah ini, kelakuannya, hatinya, ilmunya. Nah ceramah ini udah gak akan ngepek tanpa izin Allah. Harusnya ceramah itu adalah lebih fokus untuk memperbaiki dirinya. Walaupun disampaikan ke orang lain, harus benar-benar menjadi sarana perbaikan diri. Jangan sampai hanya ingin orang lain jadi baik. Kenapa? Karena yang membulak-balik hati anak, hati keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita baik kepada pembeli. Kita ramah ke pembeli, bukan supaya pembelinya jadi suka ke kita, itu mah nggak bisa dibolak-balik hati oleh kita. Kita baik ke pembeli mah amal soleh aja. Kalau mau baik mah baik aja. Tidak ada kaitan baik dengan orang jadi senang, dengan barang jadi laku. Kalau kita selalu berbuat baik demi laku, giliran enggak laku, jengkel kita. Udah nawar 2 jam, belinya cuma seos, ya enggak? Tapi kan seos juga kalau Intan lumayan. Hadirin sekalian, senyum atuh Pak ya, sedekah ya. Ya demikianlah hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan kita selalu mengevaluasi tentang kejujuran diri kita. Saya jujur tidak. Kalau bicara udah nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dibuat dramatis sehingga ingin kelihatan serba tahu, serba hebat. Nggak usah, apa adanya aja. Giliran kita nggak bisa, ya ngaku nggak bisa. Kalau nanti kita disebut, wah kalau gitu kamu bodoh, tinggal jawab aja, baru tahu ya, gitu. Dan membodoh betulan. Acungkan tangan yang pintar, kan nggak ada yang ngacung. Kita ini memang bodoh, nggak apa-apa dianggap bodoh, berarti dianggapnya ya proporsional. Tuh.
Ayo kita tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dikembang-kembang. Kalau kita belum tahu ya belum tahu aja. Masalah sekarang ekonomi, politik nasional dan sebagainya tidak usah segala dikomentari lah dan nggak ngepek ya. Nanti jadi sok tahu, sok pintar, itu membuat kredibilitas kita syariatnya diturunkan nanti oleh Allah. Yang kedua juga kalau ada janji mulai diinventarisir, dijanji kepada siapapun. Walaupun hanya janji mau ngasih permen. Saya sambil bicara gini juga sambil ingat nih, janji-janji ke siapa. Ada yang mau dikasih sorban sampai sekarang telat belum dikasih. Karena biasanya menunda itu makin berpeluang lupa. Paling bagus sih tercatat dan ada saksi. Dan disuruh yang kita janji itu mengingatkan kita. Biasanya orang yang paling gampang ngobrol janji itu lebih mudah pula untuk mengingkarinya. Karena sebuah janji itu sebetulnya harus sangat mahal dari kita tuh. Kalau kita janji ini itu sebuah teken kontrak yang harus kita penuhi, benar? Makanya dalam Islam sebaiknya ada saksi tertulis. Wasiat juga tertulis, ada saksi, karena itu bahaya kalau nanti bisa jadi bahan pertengkaran. Para pemimpin yang suka gampang janji-janji, hati-hati suka gampang mengingkari. Jangan milih pemimpin yang suka ingkar janji, karena kita bakal ditipu oleh dia. Yang ketiga adalah amanah. Ayo yang minjem pulpen pulangin, kecil memang pulpen tapi udah bukan hak kita. Harusnya memang bukan mengatakan pinjam pulpen, minta mangsi ya. Karena kalau pinjam ya balik utuh Pak. Kalau pinjam motor, nah itu juga udah mulai tuh minta bensin. Pinjam yang baik tuh pulangnya tuh naik tuh bensinnya, bukan jadi asal full tank. Pulang tangki kosong, ini bikin dendam ini. Hadirin yang kecil-kecil juga termasuk obrolan. Ngobrol tuh amanah. Kalau orang udah ngobrol, kemudian pindah dengan kita, dia ngobrolin itu ke orang lain yang tidak ada kepentingannya, lalu dikasih bumbu, nah orang itu nanti dijatuhkan kredibilitasnya oleh Allah. Makanya hati-hati kalau sudah ngobrol tuh ya, ingat ngobrol tuh amanah. Tidak harus kita obrolkan ke orang lain. Bagusnya kalau udah tentang hal-hal yang tidak pantas disampaikan, kita jadi kuburan aja. Apalagi tentang aib orang lain, aib saudara kita. Kita jadi kuburan, dari kubur udah masuk, nggak usah dikeluar-keluarin. Orang yang banyak bicara plus banyak bumbunya, orang yang kalau udah ngomong nggak ditepati janjinya, dan amanah. Sekarang kamu jabatan ini tapi sibuk kesana kesini kasakusuk, itu tidak bagus, itu orang yang tidak bagus ya. Sempurnakan dulu amanah. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesaikan satu amanah lalu sempurnakan amanah yang lain. Kalau mandi gitu Pak, keramas, bersih dulu tuh kepala kita. Jangan sampai sabun baru setengah dia udah keluar lagi ngebersihin motor. Bersihin motor baru setengah dia udah pergi lagi, atau jadi berantakan. Itu amanah, jabatan itu amanah. Jabatan itu amanah. Jangan ambisius kepada jabatan yang lain sebelum kita sempurnakan amanah yang ada. Allah lihat, nanti Allah kasih pertolongan untuk menyempurnakan. Jangan kemaruh, jangan serakah kepada jabatan, kedudukan. Serakah itu kepada amal soleh, kepada kebaikan. Itu harus agresif, semangat. Tapi kalau kepada jabatan, kedudukan, ya sempurnakan amanah, nanti jadi pahala. Kalau tidak disempurnakan amanahnya, namanya munafik. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, demikianlah hikmah kajian ilmu kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita semua adalah pemimpin. Makanya walaupun kita tidak punya jabatan di kantor, kita pemimpin di keluarga. Kalaupun belum berumah tangga, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Terima kasih para pendengar yang baik. Alhamdulillah, sepertinya kita akan kerjasama dengan salah satu jamaah santri yang memang komit untuk dakwah. Cobalah buka inilah.com, inilah.com ya.
yang nanti akan ada tulisan setiap acara pagi begini, lalu ditranskrip dan sudah bisa dilihat di situs inilah.com. Mudah-mudahan minggu depan sudah terrealisasi sehingga para pendengar yang menginginkan resumenya dalam bentuk tulisan sudah bisa didapatkan di situs tersebut. Dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan kerjasama ini, maka berita-berita yang ada di inilah.com benar-benar berita yang benar, akurat, lengkap, sehingga bisa jadi penambah wawasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Para pendengar, terima kasih dan terus mohon doa agar Pak Miftah Farid, guru kita, diberikan usia yang panjang, penuh berkah, sehingga kita masih mendapatkan cahaya ilmu yang Allah titipkan lewat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.